Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma ij'al 'amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'a, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini kita membahas hadis ke-32. Hadisnya berbunyi, An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Rawahu Ad-Daraqutni fi sunanihi. Tidak ada bahaya dan tidak ada upaya membahayakan. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dalam sunannya. Jadi hadis ini sudah kita bahas kemarin. Ini adalah salah satu prinsip agung yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya kita ini tidak menzalimi sesama. Karena sebenarnya dosa itu ada dua macam. Ada dosa kepada Allah dan ada dosa kepada hamba. Dosa kepada Allah itu bisa diampuni kalau dilakukan tiga hal. Yang pertama adalah meninggalkan maksiatnya. Yang kedua adalah menyesali maksiatnya. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Contoh misalnya mabuk. Mabuk itu dosa kepada Allah. Kenapa? Tidak ada manusia yang diganggu. Kalau di barat, mabuk ini selama tidak mengganggu orang lain ya dianggap bagian dari kebebasan, makanya tidak digolongkan sebagai tindakan kriminal. Kalau di dalam Islam, mabuk itu adalah bagian dari tindakan kriminal, disebut sebagai dosa kriminal terhadap Allah. Jadi ya, mabuk. Nah, kalau orang misalnya minta maaf terhadap dosa mabuk ini kepada Allah, maka harus dilakukan tiga hal itu. Apa itu? Meninggalkan mabuknya, meninggalkan maksiatnya. Yang kedua adalah menyesali karena telah mabuk itu. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Ini kalau dilakukan tiga hal ini, maka insya Allah dosa kepada Allah itu akan diampuni. Tapi kalau dosa kepada sesama, maka tidak cukup tiga ini, harus ditambah yang keempat. Apa itu? Yakni istihlal, meminta halal terhadap orang yang dizalimi. Misalnya pernah berutang kepada orang lain, kemudian utangnya belum dibayar. Itu kan sebenarnya menzalimi hak harta orang lain. Ini nggak cukup hanya istighfar dan tobat kepada Allah, nggak cukup. Bagian dari tobat terkait dengan dosa kepada sesama adalah meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Nah, biar tidak terjadi kezaliman terhadap sesama ini, maka ini ada satu ajaran yang agung dari Nabi. La darara wala dirar. Tidak ada upaya membahayakan, tidak ada bahaya dan tidak ada upaya membahayakan kepada orang lain. Bahkan termasuk kepada hewan. Hamba Allah itu kan umum ya, bukan hanya manusia. Zalim terhadap hewan itu juga bisa membuat orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Di masa lalu itu ada seorang wanita di zaman Bani Israel yang zalim terhadap kucing. Nah, itu bisa membuat dia masuk neraka gara-gara
melihara kucingnya nggak benar. Gimana itu? Jadi kucing itu dipelihara, kemudian diikat, lalu kemudian dia melakukan safar, pergi, maka kucingnya itu nggak bisa makan. Dia juga nggak bisa memburu makanannya sendiri karena dalam kondisi terikat, maka dia pun mati karena kelaparan. Maka wanita semacam ini di akhirat nanti itu disiksa gara-gara membunuh seekor kucing yang semacam itu. Ini termasuk zalim terhadap hamba Allah yang berupa kucing. Lah terus kalau menyembelih ayam misalnya, apa itu nggak disebut sebagai zalim? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ada hajat syar'i. Jadi pemisahnya kalau terkait dengan hewan itu adalah ada hajat syar'i ataukah tidak. Orang menyembelih ayam walaupun membunuh, tapi karena Allah mengizinkan untuk kebutuhan makan manusia, maka yang demikian itu tidak disebut sebagai kezaliman. Tapi kalau misalnya membunuh hewan tanpa ada tujuan, nah inilah yang disebut dengan kezaliman. Ya. Iseng misalnya mengetepel burung sampai mati, setelah itu ditinggal, nah itu termasuk dosa. Bahkan misalnya ya, kita iseng ketemu semut dibunuh pakai jari begitu ya, itu sudah termasuk zalim terhadap hambanya Allah yang berupa semut itu. Kenapa? Karena semut itu boleh dibunuh kalau ganggu. Kalau menggigit kita baru boleh dibunuh. Kalau selama gak mengganggu kita, misalnya dia hidup di hutan misalnya, tidak mengganggu kita, maka juga dilarang untuk dibunuh. Yang mengganggu manusia, menimbulkan mudarat, itu baru boleh dibunuh. Ya. Tikus di rumah itu boleh dibunuh, nyamuk misalnya juga boleh dibunuh. Tapi yang secara umum itu mereka hidup tidak mengganggu manusia, maka membunuh mereka adalah bagian dari kezaliman. Nah, makanya kita dikasih kaidah agung ini, prakteknya luar biasa. La darara wa la dirar. Selama orang punya prinsip, saya tidak ingin menyakiti hamba Allah yang lain, saya tidak ingin membahayakan hamba Allah yang lain, maka insya Allah dia akan selamat dari dosa zalim terhadap sesama. Karena seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kebanyakan yang memasukkan orang beriman ke dalam neraka itu adalah dosa zalim kepada sesama, bukan dosa kepada Allah. Karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang, sangat mudah mengampuni dosa yang terkait dengan hamba dengan Allah. Tapi kalau zalim terhadap sesama, nah ini kadang-kadang orang yang dizalimi itu mau dimintai maaf sudah mati misalnya, susah itu. Apalagi misalnya zalimnya kepada orang banyak yang susah untuk minta maaf ke satu-satu orang, itu lebih berat lagi itu. Misalnya mencuri uangnya publik misalnya, itu gimana cara minta maafnya ke masing-masing orang? Susah itu. Korupsi misalnya ya, itu dosa yang susah. Paling banter akhirnya mengembalikan harta itu untuk masyarakat, terus dia memperbanyak amal soleh. Apakah sudah memenuhi? Nggak tahu itu. Nanti dihisab baru tahu itu nanti. Apakah perbuatan baiknya atau minta maafnya itu telah mencukupi perbuatan zalimnya, ya. Nah, pada pertemuan kemarin saya juga sudah menyampaikan bahwa perbuatan doror itu bentuknya bisa banyak sekali. Bisa ada dalam wasiat, bisa pada kasus pernikahan ya. Saya kasih contoh beberapa doror dalam kasus-kasus amal itu. Insya Allah pada malam hari ini kita fokus membahas contoh doror dalam muamalah jual beli. Ya, ini ada banyak kasus doror pada muamalah jual beli yang Allah itu melarangnya. Ya, Rasulullah itu melarangnya karena akan merugikan hamba Allah yang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh jual beli yang dilarang Nabi adalah jual beli emas dengan cara kredit. Nah, itu dilarang dalam syariat itu. Jenengan kalau beli emas, entah batangan atau perhiasan, itu tidak terlarang. Tapi syaratnya harus kontan. Syaratnya kontan. Begitu kredit itu sudah haram. Tidak boleh. Ya. Beli perhiasan, entah itu cincin, entah itu kalung misalnya, lalu kemudian kita bayar seharga misalnya 5 juta,
tapi kalungnya atau emasnya kita ambil 3 hari kemudian dari toko, tidak boleh itu. Itu termasuk jual beli yang dilarang oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu memerintahkan jual beli emas itu harus yadan biyadin, kontan. Ya. Apa hikmahnya kok tidak boleh jual beli emas secara kredit ini? Nah, ini untuk mencegah riba. Mencegah riba. Kenapa? Karena emas di zaman itu adalah mata uang. Jadikan mata uang. Emas itu yang disebut dengan dinar. Dinar itu adalah mata uang yang terbuat dari emas. Ya. Bedanya dengan dirham, kalau dirham itu mata uang yang terbuat dari perak. Nah, kalau orang itu meminjamkan dinar, 10 dinar misalnya, lalu kemudian baliknya itu adalah 12 dinar, maka jelas dia telah mengambil riba, gitu ya. Ngutangi 10 dinar, balik 12 dinar, maka 2 dinarnya adalah riba, dan itu adalah kezaliman. Ya, ini jelas akarnya adalah utang. Tetapi bisa jadi orang itu akhirnya mengubah akadnya, bukan utang piutang, tetapi jual beli. Saya punya uang 10 dinar, saya jual ke kamu 12 dinar. Kamu boleh bayar secara kredit dalam waktu 1 bulan misalnya. Nah, itu akhirnya bisa jadi wasilah itu. Makanya Rasulullah memerintahkan kalau jual beli emas, diperintahkan entah bentuk batangan maupun yang sudah dicetak, tidak boleh kecuali harus kontan. Ini mencegah doror tadi. Orang bisa beralasan jual beli mata uang, padahal hakikatnya itu adalah riba dalam bentuk yang lain, gitu ya. Makanya ini juga kalau di zaman sekarang masalah cabangnya itu adalah gimana hukum emas lewat Shopee misalnya. Kan ada orang jualan emas itu misalnya ya, beli emas lewat Shopee, lalu kemudian dikirim, dan waktu pengirimannya itu kan nggak mungkin 1 jam datang toh, kecuali yang satu kota yang fitur instan itu. Kalau misalnya beda kota, beli perhiasan atau beli emas misalnya, yang semacam itu masuk yang dilarang apa tidak? Nah, jawabannya adalah kontan dan tidak itu standarnya adalah urf, gitu ya. Standarnya adalah urf. Jadi kalau misalnya seseorang itu ketika membeli emas melalui aplikasi seperti Shopee itu, kemudian pengirimannya itu butuh waktu 3 hari misalnya, sementara pengemasannya di hari itu juga, maka semacam ini masih boleh. Kenapa? Karena 3 hari itu bukan karena menunda, bukan, tapi karena kebutuhan untuk shipping dan pengiriman itu. Nah, tapi kalau misalnya menunda 1 hari saja, dan itu bukan karena bukan karena kebutuhan untuk pengiriman itu, maka masuk jual beli yang sifatnya penundaan yang dilarang dalam hadis itu, gitu ya. Jadi itu contoh prakteknya kapan sesuatu itu dihitung kontan, kapan dihitung sebagai tidak kontan. Contoh lain, transaksi muamalah jual beli yang dilarang adalah pertukaran mata uang sejenis dengan ada selisih. Itu nggak boleh. Jadi kalau di zaman Nabi, dinar dengan dinar itu kalau ditukar harus sama, betapapun beda kualitasnya. Misalnya 1 dinar ini warnanya kusam, satunya bersinar misalnya. Tapi kalau misalnya 10 dinar wajib ditukar dengan 10 dinar. Dirham juga sama, walaupun kualitasnya beda, satunya agak kusam, satunya masih kelihatan baru dicetak misalnya. 100 dirham kalau ditukar dengan sesama dirham, maka wajib sama, tidak boleh ada selisih. Nah, di zaman sekarang sama. Ada orang tukar ada orang tukar beras dengan beras misalnya, maka wajib sama. Tidak boleh ada selisih. Contoh selisih misalnya
Ada beras kualitas premium ditukar dengan beras jatah misalnya, kan jelas beda ya kualitasnya. 1 kilo beras premium ditukar dengan 2 kilo beras jatah, ini tidak boleh. Yang boleh bagaimana? 1 kilo premium tetap hanya boleh ditukar dengan 1 kilo beras jatah. 1 kilo beras yang harganya 70.000 dengan yang 5 kilo beras yang harganya 70.000 dengan 5 kilo beras harga 90.000 itu harus ditukar sama, tidak boleh ada selisih. Nah, ini aturan Nabi, ya. Termasuk misalnya mata uang rupiah, kalau ditukar sesama rupiah wajib sama, tidak boleh ada selisih. Biasanya rame-ramenya ini saat hari raya, ya, saat lebaran itu ya. Ada orang yang membisniskan jual beli pecahan, ya kan? Tukar 1 juta dengan pecahan 5.000, tapi nilainya tidak 1 juta, dikurangi dengan alasan untuk upah, gitu ya. Ini tidak boleh ini, ya, tidak boleh semacam ini. Kenapa? Karena termasuk riba, tidak boleh. Justru riba itu kan konteksnya semacam itu. Apa? Konsepnya itu. Riba itu orang menghutangi 10 juta, kembali 12 juta. 12 jutanya dianggap sebagai keuntungan karena dia menahan hartanya untuk orang lain yang mestinya menurut dia bisa diinvestasikan, bisa menghasilkan keuntungan. Nah, kalau pertukaran sejenis itu nggak dilarang, nanti akan dijadikan alasan semacam itu. Loh, saya ini untuk mendapatkan uang pecahan itu juga perlu effort, ya. Saya perlu effort untuk ke bank nukar gini, sehingga saya menjual itu. Sama itu nanti orang dengan alasan kayak gitu menjalankan bisnis rentenir dengan alasan begitu nantinya. Saya punya dapat uang kayak gini, minjemi sampean itu juga punya usaha, berkarya, juga bapak belur untuk bisnis ya, rugi dan untung. Maka ini saya pinjemi sampean 1 juta, baliknya 1.200.000 misalnya, beri keuntungan ke saya. Itu hakikat lintah darat ya, semacam itu. Makanya oleh Nabi itu dilarang, tidak boleh. Pertukaran sejenis harus sama persis jumlahnya, tidak boleh ada selisih dengan alasan apapun. Entah itu beras ditukar beras, entah itu jagung ditukar jagung, gandum ditukar gandum. Kalau misalnya 1 kilo harus ditukar dengan 1 kilo. Kurma 1 kilo ditukar dengan kurma 1 kilo. Jeruk 1 ton ditukar dengan jeruk 1 ton, walaupun kualitasnya berbeda. Itu aturannya gitu ya. Jadi tidak boleh menukar mata uang sejenis, ya, dengan selisih, ya. Dolar ditukar dengan dolar harus sama nilainya, ya. Ini untuk mencegah riba, mencegah doror juga, ya. Termasuk jual beli yang dilarang dalam fikih adalah pertukaran mata uang beda jenis dengan ada selisih tapi tidak kontan. Nah, itu juga dilarang. Khusus mata uang kalau ini, ya. Khusus mata uang. Misalnya dinar ditukar dengan dirham, boleh apa tidak? Boleh. Ngambil keuntungan boleh enggak? Boleh. Tapi syaratnya pertukarannya harus kontan. Jadi tidak boleh kredit, tidak boleh yang sifatnya tidak kontan, gitu ya. Jadi bisnis money changer itu tidak apa-apa. Biasanya kalau orang umroh atau haji sangat perlu untuk menukar uang. Rupiah ditukar dengan rial, gitu ya. Dan cara menukar itu orang macam-macam. Kadang ada di loket khusus money changer, ada yang pakai ATM, ada yang ke bank dan lain sebagainya. Nah, itu pasti ngambil selisih, itu pasti ngambil keuntungan, ya. Apakah boleh semacam itu? Boleh, ya, tapi syaratnya harus kontan, itu aja. Jadi aturan fikihnya begitu, syaratnya harus kontan. Kalau tidak kontan, lagi-lagi itu masuk riba dan itu masuk doror. Kalau nggak dicegah nanti alasannya orang, oke, kamu saya jual ini, uang saya ini kepada kamu, uang rupiah saya ini 10 juta, nanti kamu mengembalikan
dalam bentuk dolar sekian ya, dalam waktu 1 bulan ya, sama aja itu akhirnya riba akhirnya. Itu yang dicegah oleh Rasulullah. Jadi bukan bisnis yang diperbolehkan. Jadi kalau jual beli mata uang yang beda jenis itu boleh, tapi syaratnya harus kontak. Entah itu ngambil selisih ataupun tidak, gitu ya. Syaratnya harus kontak. Ya, oke. Termasuk jual beli yang dilarang itu adalah 2 kali jual beli dalam 1 kali transaksi. Nah, ini ya, ini ada larangannya dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nabi bersabda, "Man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma awir riba." Barang siapa menjual 2 kali transaksi dalam 1 transaksi, maka dia hanya berhak harga yang paling rendah, atau kalau tidak maka dia telah melakukan riba. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini contoh ya. Ada orang jual sepeda. Ada orang jual sepeda tapi dijual dengan cara kredit. Misalnya 1 sepeda baru harganya 20 juta, anggap saja begitu. Terus kesepakatannya adalah membayar dengan cara mengangsur setiap bulan 1 juta. Artinya berarti cicilan akan selesai dalam waktu 20 bulan ya. 1 tahun lebih 8 bulan baru selesai. Lalu kemudian cicilan pertama lancar, kedua lancar, ketiga lancar, keempat lancar, kelima lancar. Begitu masuk cicilan ke-6 tidak bisa bayar, gitu ya. Lalu kemudian karena nggak bisa bayar, pemilik sepeda bilang begini, oke lah, kalau nggak bisa bayar nggak apa-apa bulan ini, tapi sepeda ini saya jual ulang. Sekarang harganya bukan lagi 20 juta, tapi naik menjadi 22 juta. Jadi sisanya angsurannya nambah untuk bulan berikutnya. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena bermakna menjual 2 kali dalam 1 kali transaksi. Ini yang dimaksud Rasulullah, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu aw kasuhuma awir riba. Barang siapa menjual 2 kali dalam 1 kali transaksi, maka dia hanya boleh ngambil harga terendah. Jadi yang kembali ke yang pertama tadi, yang tetap 20 juta. Kalau tidak, maka statusnya adalah riba. Nah, ini contoh Rasulullah mencegah doror, mencegah hal yang merugikan dalam transaksi jual beli. Ya, oke. Contoh lain, doror jual beli itu apa? Misalnya adalah jual beli yang disebut dengan istilah jual beli najas, an-najashu atau najas. Gimana itu jual beli najas itu? Jual beli najas adalah menawar sebuah barang dengan maksud menipu pembeli lain. Jadi dia nggak maksud membeli, nawar dengan maksud supaya pemberi lain itu merasa memang harga barang ini tinggi gitu ya, sehingga dia mau membeli dengan harga yang tinggi. Nah, itu diharamkan oleh Rasulullah, jual beli model semacam ini. Biasanya yang semacam ini komplotan gitu ya. Jadi ada orang yang berpura-pura menjadi pembeli, berpura-pura untuk menawar. Nah, lalu kemudian pembeli yang lain yang tidak punya pengalaman dengan harga barang tersebut menyangka bahwa harga barang itu memang mahal karena ada pembeli yang berani menawar tinggi, gitu ya. Nah, ini saya khawatir ya, beberapa praktek di Shopee itu arahnya ke situ ya. Dia buka beberapa toko, satu ditinggikan, satunya harga normalnya, satu tengah, satunya harga yang
dibuat teknik lah, intinya biar orang itu akhirnya memandang bahwa harga ini adalah harga yang paling murah karena sudah ada tawaran yang tinggi, gitu ya. Ini pesan kepada teman-teman yang berbisnis Shopee, jangan menipu customer dengan cara yang semacam itu. Jadi kadang-kadang buka toko itu lebih dari satu, satunya beneran tokonya, yang lain itu untuk nipu aja. Misalnya ada satu barang harganya 800.000, yang satu dituanggikan jadi 1,5 juta. Jadi orang merasa, mahal ya di sana, di sini murah berarti. Nah, gitu ya. Dia merasa murah, padahal di sini tuh nggak niat jual, hanya untuk meninggikan kualitas, kelihatan kualitasnya tinggi. Termasuk beberapa penjual-penjual minuman itu saya agak khawatir juga ini masuk jenisnya macam itu. Jadi ada menjual minuman, ada versi small, versi medium, sama versi large, gitu ya. Kemudian dibuat selisihnya itu jomplang, sehingga orang itu kayak terasa bahwa ini terasa lebih murah, saya harus membeli yang ini, gitu ya. Jadi yang ini tuh kayak bukan beneran dijual, gitu ya, tapi hanya untuk memanipulasi pikiran orang. Ya ini ya, ada beberapa yang harus kita waspadai ya, hal-hal kayak begini. Ya, itu termasuk jual beli yang disebut dengan najas, dan itu dilarang oleh Rasulullah. Termasuk juga memuji barang yang tidak sesuai kualitas. Nah, itu juga bagian dari jual beli najas yang dilarang oleh Rasulullah. Barangnya dipuji-puji luar biasa, menyembunyikan dari aib dari barang tersebut, melebihi dari kualitas yang sebenarnya. Nah, ini tidak baik. Nah, ini ujian bagi orang yang endorse, ya. Kadang-kadang endorse itu ya harus hati-hati ya. Endorse itu tidak haram. Kadang seorang pemilik produk itu membuat kesepakatan dengan influencer, orang yang punya pengikut banyak, supaya mempromosikan produk yang dimilikinya. Nah, apakah akad kayak begitu itu sah? Sah, masuk akad tijarah, boleh, halal itu. Tetapi yang haram adalah kalau endorse-nya itu berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan, gitu ya. Nah, dan ini banyak pada kasus-kasus endorse ini, kasus-kasus endorse produk-produk MLM misalnya, banyak sekali tuh yang berlebihan ya. MLM itu menjanjikan kaya, foto di depan mobil, tetapi bukan mobilnya, itu kan ya. Ada banyak kasus kayak begitu itu, pinjam mobilnya orang, kami sukses, gitu ya, tapi bukan mobil yang dimilikinya, gitu ya. Ada lagi kasusnya yang setengah agak menipu itu, selain MLM biasanya trading gitu ya. Ada iklan yang mengatakan saya sukses begini dengan tips begini, tapi kemudian ternyata bintang iklannya tidak sesukses yang dibayangkan oleh orang. Jadi dia dibayar hanya itu, bukan pelaku dari bisnis yang demikian, gitu ya. Harus hati-hati ini ya, memuji barang ini. Kalau endorse itu paling tidak, kalau memang pemilik barang mengatakan kualitasnya A, B, C ini, dan orangnya punya kesempatan mencoba, dicoba saja, sehingga dia bersaksi berdasarkan pengalaman, gitu ya. Nah, ini harus fikih kayak gini itu memang jarang dibahas ya di bisnis hari ini, tapi hari ini sangat relevan ya, sangat relevan. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najshi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang najis. Itu tadi ya, menawar dengan maksud menipu orang lain atau memuji barang yang tidak sesuai dengan kualitas. Loh, apakah dengan demikian barang itu harus dijelek-jelekan? Ya enggak juga, bukan dijelek-jelekan. Dijelaskan sesuai dengan kualitas. Kalau memang bagus, bagusnya di mana, kelemahannya apa juga diterangkan. Membeli itu. Saya pernah beli buku
bagus penjualnya, mempraktekkan kayak begini ya. Lalu kemudian sebelum dikirim orangnya bilang, maaf bukunya ini agak lusuh karena stok lama. Apakah mau apa tidak? Jadi sudah diterangkan di awal. Karena saya butuh isinya, ilmunya. Saya bilang, oke, tidak apa-apa. Nah, saya lihat memang benar, agak kertasnya kuning-kuningan, kelihatan agak stok lama memang ya. Nah, tapi kalau disampaikan di awal kan tidak masalah itu. Jadi orang sudah saling ridho gitu loh ya, tidak masalah. Jujur menyampaikan barang itu memang tidak mudah bagi pedagang di zaman sekarang. Makanya orang bisnis jual beli itu, kalau bahasa saya itu adalah uangnya itu berasap. Ya, berasap itu artinya yang bersih banget itu memang agak sulit. Kadang-kadang orang memoles barang itu melebihi yang sebenarnya. Ya, gitu ya. Ada asapnya itu bukan berarti penghasilannya haram, enggak. Penghasilan jual beli itu hukum asalnya adalah halal. Cuma kalau ada hal-hal kayak gitu itu ada asapnya. Terus bagaimana solusinya? Solusi dari Nabi simple, fasyubuhu bis-shadaqah. Campurlah dengan sedekah. Jadi cara membersihkan penghasilan dari bisnis yang dikhawatirkan itu ada asapnya kayak tadi itu adalah dengan memperbanyak sedekah. Makanya sedekah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah kan. Yang wajib namanya zakat. Zakat itu dimaksudkan menyucikan harta, itu ya. Jadi konsepnya yang semacam itu, mengeluarkan harta untuk orang lain untuk membersihkan penghasilan kita sendiri. Jadi makanya jaga-jaga supaya kita ini nggak makan harta yang haram. Maka memang seorang muslim itu seyogyanya mengagendakan sedekah supaya bersih. Ya, saya pernah punya tetangga yang luar biasa ya, bukan orang kaya, tapi prinsipnya untuk membersihkan harta itu bahkan jauh melebihi kehati-hatian dari orang yang memiliki harta yang banyak. Jadi beliau itu kerja, ngajar ngaji kayak TPG gitu ya. Terus pekerjaan sampingannya adalah ya serabutan. Kadang-kadang disuruh orang untuk bersihkan taman, bersihkan babat-babat gitu ya, bersihkan kebun orang kaya misalnya itu ya. Nah, beliau itu kalau misalnya dapat sampingan semacam itu, upahnya sehari misalnya 30.000, maka langsung dibagi dua. 15.000 untuk sedekah, 15.000 untuk kebutuhan rumah tangga. Masya Allah, ini luar biasa ya. Ini sampai separuh loh ya. Nah, ini yang buat renyuh itu kan bukan orang kaya beliau itu, tapi bisa membagi penghasilannya sampai level seperti itu. Jadi teringat sahabat zaman Nabi itu kayak begitu juga. Orang yang penghasilannya harian zaman Nabi itu sedekahnya harian. Yang penghasilannya per pekan, itu sedekahnya tiap pekan. Yang penghasilannya itu bulanan, itu sedekahnya juga tiap bulan. Yang tidak tentu, misalnya seperti pengusaha properti ya, nah itu kan nggak tentu ya. Kadang setahun 2 kali terjual 3-4 kali. Nah, maka sedekahnya adalah setiap kali transaksi itu. Jadi tergantung penghasilan masing-masing. Tapi selalu ada alokasi dari sedekah tadi. Karena memang penting untuk membersihkan harta itu. Ya. Sedekahnya kepada siapa? Sedekahnya sudah ada fikihnya sendiri itu. Sedekah yang terbaik adalah justru kepada kerabat. Itu yang paling baik itu adalah ke kerabat. Jadi ya, boleh misalnya sedekah kepada penjual es teh, tidak masalah gitu ya. Tapi diutamakan dulu ya yang kerabat ini beres semuanya gitu ya. Jangan sampai sedekah tapi niatnya pansos ya. Jangan sampai, itu kan ya soal lain gitu ya, urusan hati itu. Kerabat itu yang paling penting. Siapa kerabat-kerabat yang membutuhkan uang ini? Yang miskin, yang utangnya banyak, yang memang dia itu untuk kebutuhan itu sangat ini, nah itu harus diutamakan. Gitu ya. Saya teringat juga ada kisah seorang lelaki yang suatu saat mendengar suara dari awan. Ya, suara dari awan yang bunyinya begini. Hei, bawalah, hai angin, bawalah awan ini ke kebunnya fulan. Akhirnya kemudian awannya itu menuju ke fulan, ke kebunnya nama orang yang disebut itu, kemudian hujan di sana.
Lagi ini kaget, siapa sih fulan ini, penasaran tuh dikejar itu, dicari tahu namanya, terus ditanya, kamu namanya siapa? Nama saya begini itu. Sebenarnya apa amalanmu? Kok saya mendengar suara kayak gitu di langit itu ya? Terus dibilang, saya ini petani biasa. Cuma saya itu selalu membagi hasil panen saya menjadi 3. Ya. Sepertiga itu saya sedekahkan. Sepertiga saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Sepertiganya saya gunakan modal untuk bertani kembali. Nah, ternyata cara memanajemen penghasilan kayak gini tuh sangat disukai oleh Allah. Ada yang untuk sedekah, untuk kebutuhan sendiri, dan untuk berbisnis, untuk menghasilkan uang lagi, gitu ya. Nah, itu cara. Tapi poin pentingnya adalah ternyata selalu ada alokasi untuk sedekah, gitu ya. Selalu untuk sedekah. Nah, ini makanya penting ya untuk kita perhatikan pada kasus-kasus transaksi jual beli, ya. Termasuk jual beli yang dilarang Nabi karena mengandung darar adalah merusak transaksi orang lain. Nah, ini juga sering kali terjadi tuh ya. Gimana itu maksudnya merusak transaksi orang lain? Misalnya ada orang jualan tanah, sudah sepakat harganya 1 kafling 100 juta. Lalu ada orang yang punya harta lebih, sangat menginginkan tanah itu. Terus pemainnya didatangi, sampean jual berapa nih Pak? 100 juta Pak. Gimana tak beli 120 juta, wis batalkan sama yang sana. Ya tidak apa-apa. Ini ngerusak transaksi kayak ini, itu dosa itu ya, zalim itu. Termasuk zalim terhadap harta orang lain. Dilarang itu oleh Rasulullah. Ada hadisnya yang melarang ya. Nabi mengatakan la yabi ar-rajul ala bai'i akhihi. Janganlah seseorang itu membeli di atas pembelian saudaranya, tidak boleh itu. Merusak transaksi orang itu termasuk bagian dari kezaliman. Nah, kalau belum transaksi tidak apa-apa, masih saingan gitu ya. Tapi begitu sudah sah ijab kabul, itu jangan dirusak itu. Sangat mengecewakan itu ya. Di dunia bisnis yang mungkin gede-gede, mungkin banyak terjadi kasus kayak gini itu ya. Jadi orang membuat trik-trik supaya membuat deal-deal yang kompetitornya itu disingkirkan dengan cara yang licik semacam ini. Nah, ini etika dalam Islam mengharumkan yang semacam ini, tidak boleh ya. Nah, makanya dalam Islam itu juga dilarang meminang wanita yang sudah menerima pinangan orang lain. Itu sebenarnya semakna dengan ini, merusak pinangan orang. Wala yakhtub ala khitbati akhihi. Kata Nabi, janganlah meminang di atas pinangan saudaranya. Misalnya seorang wanita dipinang lelaki, terus sudah menerima, terus ada lelaki yang baru minat juga pada wanita itu, dan lelaki baru ini lebih ganteng, lebih kaya, dan kamu menerima pinangan itu, iya, oh nggak sama saya saja, lebih kaya, lebih ganteng. Nah, kadang wanita itu goyah, bisa jadi mengubah keputusannya itu, bisa jadi. Karena kasus kayak ini di dunia nyata itu banyak itu, ya. Lalu akhirnya membatalkan pinangan karena kepincut sama orang baru. Ini zalim terhadap saudaranya tadi, tidak boleh semacam itu. Tapi ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Illa an ya'zana lahu, kecuali diizinkan. Nah, kalau ada izin boleh. Ya, misalnya tadi ya, kayak mau merusak transaksi tadi ya. Itu bolehnya bagaimana? Bolehnya adalah kalau kita datang langsung ke pembelinya. Pak, sampean kan mau membeli ini, tanah ini ya 100 juta ya, saya berminat Pak, boleh nggak saya tawari harga lebih tinggi, nanti akan membatalkan transaksi Bapak. Nah, biar Bapak nggak rugi, saya punya tanah di sana Pak ya, saya ada pengganti ini, bisa ini. Atau misalnya diyakinkan, rugi Pak sampean beli di sini, kenapa? Karena di sini itu nggak strategis, di sini itu ada bising apa, ada pabrik gini macam-macam, pokoknya buat orang jadi ragu misalnya ya. Dan itu sesuai kenyataan misalnya. Dan kita misalnya membelinya memang untuk kepentingan yang beda dengan bapak itu misalnya. Terus orangnya setuju, boleh itu. Ya, itu maksud dari illa an ya'zana lahu, kecuali diizinkan. Sama seperti merusak pinangan orang tadi. Itu kalau setuju nggak masalah. Misalnya ngomong ya, kamu ngerti perempuan yang kamu lamar itu? Nggak ngerti.
dia tuh gini loh ya. Diceritakan hal-hal yang dia nggak tahu, misalnya ya. Nah lalu kemudian, tapi memang sesuai kenyataan. Nah sesuai kenyataan yang dia sendiri, kalau saya bisa menerima itu, kalau kamu kayaknya apa iya bisa menerima, misalnya itu ya. Terus akhirnya dia bilang, iya kayaknya berat bagi saya. Oke, saya minta izin ya, saya pinang wanita ini karena saya cocok, walaupun dia punya kelemahan ini, tapi saya cocok, gitu ya. Kalau kamu kayaknya apa iya mampu atau kuat misalnya, gitu ya. Terus dia mengizinkan, nah itu tidak apa-apa. Merusak pinangan kayak gitu itu tidak. Yang penting jujur tidak menipu, ya. Jujur tidak menipu. Nah ini ada beberapa kisah lucu di masa lalu yang mirip seperti ini ya. Nah, tetapi tidak perlu saya ceritakan ya, waktunya pendek ya. Jadi intinya tidak boleh merusak transaksi orang lain, karena itu mengandung doror, merugikan orang lain. Termasuk jual beli yang dilarang adalah ihtikar. Apa itu ihtikar? Ihtikar itu adalah menimbun barang supaya harganya menjadi mahal, setelah mahal baru dikeluarkan. Ya, kita pernah mengalami masa minyak langka itu ya, minyak langka itu ada yang nimbun itu, begitu sudah mahal kemudian dikeluarkan. Ini jenis ihtikar yang itu zalim kepada publik, itu nggak boleh, itu haram semacam itu. Apalagi kebutuhan yang menjadi hajat orang banyak, misalnya seperti gas LPG yang ya itu jadi langka, kemudian ketika mahal baru dikeluarkan. Menimbun kayak ini tuh hukumnya haram, itu dilarang oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, la yahtakiru illa khati'un, tidak ada yang menimbun barang kecuali orang yang bersalah, orang berdosa maksudnya, gitu ya. Nah, kalau nyetok untuk kepentingan pribadi, nah tidak masalah, sebanyak apapun ya. Misalnya mahasiswa nyetok Indomie untuk 3 bulan, ya banyak itu ya. Tujuannya bukan untuk dijual lagi, tapi untuk dikonsumsi, tidak masalah. Nyetok sabun untuk setahun misalnya, boleh enggak? Ya boleh, untuk konsumsi pokoknya, bukan untuk dijual kembali. Yang dilarang di sini adalah untuk dijual kembali menunggu harganya mahal, itu yang haram, yang zalim, yang termasuk disebut dengan ihtikar itu, ya. Termasuk yang dilarang Rasulullah adalah membeli barang dari orang yang tidak ngerti harga. Jadi justru nggak boleh itu membeli barang dari orang kemudian dapat harga murah, terus dia kalau tahu menyesal, itu malah nggak boleh itu. Mestinya harus diberitahu harga normalnya. Ini di pasar harga normalnya sekian, Pak. Harga normalnya sekian, Bu. Saya berani sekian, mau apa tidak? Rentangnya sekian sama sekian misalnya. Saya mau beli gini, mau apa tidak? Harus terus terang kayak begitu. Harus enak-enakan begitu. Jangan memanfaatkan ketidaktahuan orang lalu kemudian mendapatkan harga yang sangat murah, yang kita asumsikan andaikan orang itu tahu, maka dia akan menyesal. Itu zalim kepada orang tersebut ya. Kasihan. Biasanya orang-orang yang nggak ngerti pasar ini biasanya memang baru menjual pertama kali atau nggak pernah ke pasar atau pokoknya awam lah ya. Nah ini justru harus diberitahu harganya biar tidak menyesal. Ya. Rasulullah bersabda, la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa la talaqqaw as-silah hatta yuhbata biha ila suq. Janganlah sebagian di antara kalian menjual di atas penjualan saudaranya yang lain, dan janganlah mencegat barang sebelum diturunkan ke pasar. Nah, ini Rasulullah itu maksudnya kenapa kok dilarang mencegat barang sebelum sampai ke pasar? Karena orang belum tahu harga barang sebelum ke pasar, betul ya. Jadi yang ini dimaksud adalah untuk melindungi pemilik barang, jadi ya. Ya, bagaimana kalau misalnya orang seperti nebas itu, nebas di petani-petani itu kan biasanya kayak gitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Masuk mencegat nggak? Jawabannya kalau harganya normal enggak. Ya, jadi memang harga petani dengan harga pasar memang beda, gitu ya. Tapi ada harga normal petani itu selalu ada itu. Karena persaingannya adalah di antara para penebas itu tadi. Penebas ini berani harga sekian, yang penebas ini berani harga sekian. Itu kalau sudah tahu harga nggak masalah itu. Jadi tidak termasuk dilarang oleh Rasulullah ini. Ini yang dilarang Nabi itu di zaman itu adalah orang Arab Badui mau menjual barang ke pasar, belum sampai ke pasar terus dicegat. Dia belum ngerti barang, itu yang dilarang oleh Rasulullah karena nanti akan merugikan dari penjual Badui tersebut, gitu ya. Oke.
Kemudian termasuk yang dilarang Nabi adalah menjual barang dengan menyembunyikan aib. Nah, ini penyakit kebanyakan pedagang itu kayak gitu ya, menyembunyikan aibnya demi bisa menjual barangnya, maka dia justru malah menutupi aibnya. Ini pernah terjadi di masa Rasul dan ditegur oleh Rasulullah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin. Rasulullah itu pernah melewati orang yang menjual makanan, ditumpuk makanannya, fa'adkhala yadahu fiha. Lalu Rasulullah memasukkan tangannya pada tumpukan makanan tersebut. Bayangkan kira-kira mungkin gandum atau beras gitu ya, kalau zaman sekarang, atau tepung gitu ya, tumpukan begitu. Lalu Rasulullah memasukkan ke dalam tumpukan tersebut. Fanalat asabi'uhu balalan. Lalu Rasul merasakan ada basah-basahnya itu. Ya. Faqala ma hadza ya sahibat ta'am. Maka Rasul kemudian bertanya, "Loh, apa ini? Hei, pemilik makanan ini. Apa ini?" Qala asabathu as-sama' ya Rasulullah. Ini kena hujan wahai Rasulullah. Faqala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas. Kenapa enggak kau jadikan di atas supaya dilihat oleh orang? Nah, ini dikritik oleh Rasulullah ini. Menyembunyikan aib kayak gini tuh dikritik, enggak boleh. Jadi kalau memang ada basahnya ya tunjukkan memang basah. Karena bisa jadi orang itu membatalkan membeli jika ada cacat semacam itu. Terus Nabi mengingatkan, man ghasya falaysa minni, barang siapa yang menipu maka dia tidak termasuk golonganku. Gitu ya. Nah, ini makanya ini pesan pada pedagang besar maupun kecil, kalau ada cacat sampaikan. Ada barang-barang kedaluarsa jangan dijual ya, langsung disingkirkan ya. Barang-barang kualitas lama sampaikan ini kualitas lama. Barang tipe A sampaikan A, jangan A disebut B, B disebut C, jangan. Harus jujur apa adanya. Karena menyembunyikan aib termasuk doror yang merugikan orang lain. Termasuk doror adalah jual beli paksa. Wah, ini banyak terjadi pada kasus mafia tanah itu ya, jual beli paksa itu. Di area-area yang masih jauh dari kota, apalagi seperti di Kalimantan sekarang ya, sudah mulai mau jadikan ibu kota itu, beberapa daerah-daerah yang ada di sekitarnya itu yang masih miliknya masyarakat, hendak dibangun proyek-proyek besar itu, seringkali itu pemiliknya dizolimi itu. Jadi satu tanah per meter dihargai cuma 4.000 misalnya kayak gitu ya. Dan nggak dikasih kesempatan untuk mengetahui nilai tanah ini sudah naik harusnya karena ada ibu kota itu. Ketika nggak mau membayar, nggak mau menjual, dia dipaksa jual. Bagaimana itu? Diintimidasi, diancam, didatangi ngirim preman-preman. Kamu kalau nggak ini nanti dirampas itu nanti oleh negara itu. Gitu ya, diancam lah pokoknya. Ya mending kami ini masih menghargai gini. Kalau enggak diambil itu nanti. Biasanya kayak begitu ya modelnya. Ya ini termasuk kezaliman ini ya, kezaliman. Atau modus yang lain adalah kadang-kadang tanah itu langsung dipasang pelang misalnya ya. Langsung dipasang pelang hendak dibangun oleh perusahaan apa begitu ya. Padahal belum selesai transaksinya. Sudah dipasang pelang oleh perusahaan ini. Lalu kemudian untuk menjalankan aturan bahwa tidak ada keberatan dari pemilik tanah, dipasang pengumuman keberatan silahkan diajukan maksimal tanggal sekian gitu ya. Tapi pengumumannya disampaikan sehari sebelum selesai. Itu kan jahat banget itu ya. Gimana sempat orang tahu kalau ada semacam itu. Nah, ini modus-modus kayak gini itu terjadi di sebagian tempat ya, termasuk jual beli paksa. Biasanya orang yang punya kedekatan dengan penguasa yang menzalimi rakyat kecil yang semacam itu. Nah, ini termasuk yang jarang diketahui juga adalah jual beli dengan orang yang kepepet sampai dia terpaksa menjual barangnya lebih murah 50% dari harga normal. Itu dilarang oleh Rasulullah. Orang kepepet ajarannya adalah dibantu ternyata. Jadi nggak boleh membeli barangnya yang kepepet. Jadi misalnya harganya itu normalnya, misalnya jual laptop normalnya adalah harga second itu misalnya 3 juta, tapi dia jualnya hanya 1.500.000. Ya kayak gini malah dilarang transaksi yang semacam itu. Jual beli sepeda normalnya second itu misalnya 6 juta,
dia berani jual 3 juta karena butuh uang. Ini malah transaksi yang dilarang oleh Nabi, gitu ya, dilarang. Ya. Oke. Termasuk juga jual beli inah. Jual beli inah itu gimana itu jual beli inah itu? Jadi orang butuh uang cash, tapi dia ketika utang ke siapapun itu nggak ada yang mengutangi. Terus akhirnya dia berusaha mendapatkan uang cash dengan teknik jual beli. Gimana itu? Misalnya dia membeli barang kepada orang yang menjual barang. Misalnya ada orang jualan sepeda second, harganya 6 juta. Terus dia bilang, oh saya mau beli ini tapi kredit ya. Terus orangnya bilang, oke, kredit 1 tahun ini maksimal 6 juta ya. Nah, begitu sudah sah dimiliki, kemudian orangnya bilang, sekarang saya jual sepeda saya ini dengan harga 5 juta. Jadi dia dapat cash 5 juta tapi punya tanggungan 6 juta. Itu jual beli inah juga yang dilarang. Kenapa? Karena sifatnya memang merugikan orangnya, gitu ya. Nah, kasus-kasus kayak gini tuh agak jarang dibahas di masyarakat karena dianggap hal demikian itu tidak masalah. Tapi memang soal utang piutang ini agak dilematis begitu ya. Dilematisnya bagaimana? Kadang ada orang baik menghutangi, tapi ketika waktunya bayar, yang diutangi ini pula-pula lupa, gitu ya. Jadi nggak nyicil, gitu ya. Malah digunakan yang lain. Lalu kemudian akhirnya orang yang biasa ngutangi nggak mau mengutangi. Ketika nggak mau mengutangi, akhirnya dia masuk ke jeratan rentenir. Alasannya adalah nggak ada yang mau ngutangi, terpaksa saya kesini. Padahal ketika ditolong ya nggak amanah juga. Seringkali terjadi kayak begitu ya. Ini dilematis memang ya. Hal-hal kayak begini dilematis. Akhirnya bukan hanya soal hukum, tapi juga harus diajari akhlak memang ya. Di masyarakat itu juga harus diajari akhlak ya. Oke, termasuk yang dilarang di masa lalu itu adalah memisah antara anak dengan ibunya. Ini ketika masih terjadi di masa lalu, ada zaman perbudakan. Seorang ibu ketika punya anak budak itu termasuk doror yang dilarang ketika menjual ibu terpisah dengan anaknya. Ya, itu nggak boleh, dilarang ya di masa lalu. Man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisah antara ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisah antara dia dengan kekasihnya pada hari kiamat. Nah, itu diharamkan itu ya, yang semacam ini ya. Oke, jadi itu contoh-contoh jual beli yang dilarang karena mengandung doror, merugikan orang lain, dan sebenarnya masih banyak lagi. Itu hanya contoh-contoh saja supaya kita tahu bahwa di dalam Islam itu ternyata luar biasa ya, mencegah merugikan orang lain itu syariatnya begitu detail, sampai dalam urusan jual beli itu diusahakan orang itu bertransaksi dengan normal, wajar, nggak sampai menzalimi dan merugikan orang lain ya. Baik, karena sudah jam 7, sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.